Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tetap di sini dan ini adalah integral lipat. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3. Terkait dengan itu, saya akan menjelaskan aplikasi dari integral lipat tersebut dalam bentuk soal. Oke, let's go. Perkenalkan, nama saya Tamsil dan saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3. Jadi silahkan menyaksikan. Kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar dari integral rangkap 2 dan integral rangkap 3. Yang pertama adalah integral rangkap 2, di mana integral rangkap 2 ini memiliki dua kali pengintegralan. Ini integral, ini misalnya ada integral dari batasan 0 sampai 1, kemudian batasan 0 sampai 2. Misalnya di sini 3x diintegralkan terhadap dx dan dy. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui ini diintegralkan terhadap x, jadi yang di sini batasannya juga terhadap x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Ini integralnya terhadap y. Jadi batasan paling luarnya adalah y juga. Y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan 1. Oke. Dalam pengoperasian integral ini sama halnya dengan integral pada biasanya. Tapi yang bagian dalam ini terlebih dahulu diintegralkan ini. Saya tanda ya. Baru kemudian bersama dengan yang di luarnya. Oke, saya akan memberikan contoh. Ini saya terus ulang soalnya. Integral dari 0 sampai 1, kemudian integral dari 0 sampai 2, 3x dx dy. Oke. Yang pertama, saya akan mengintegralkan bagian dalam ini terlebih dahulu. Jadi integral dari batasan 0 sampai 1, ini kan diintegralkan terhadap x. Jadi sama seperti biasanya, 3x 1 tambah 1 kan eksponennya, jadi 2/2 dari batasan 2 sampai 0 dy. Oke, kita substitusikan nilai ini ke dalam sini. Saya bagi kertasnya. Jadi kita dapatkan integral dari 0 sampai 1 3/2 dikali 2 kuadrat, oke, dikurang 0 dy. Jadi integral dari 0 sampai 1, kemudian 3 kali 4 dibagi 2 kan 2, jadi 6 dy. Kemudian kan didapatkan hasil 6 dy. Kemudian kita integralkan lagi ini terhadap y. Jadi 6y, batasannya dari 0 sampai 1, kemudian kita substitusikan nilainya, dapat hasil 6. Oke. Mungkin sekian dari pembahasan untuk integral rangkap 2. Oh iya, saya juga lupa satu materi tentang pembalikan dari batasan integral ini. Ini kan soalnya dari batasan 0 sampai 1, kemudian 0 sampai 2 untuk integral dx dan dy. Sekarang mari kita balik coba. Kalau saya balik soalnya dari integral 0 sampai 2, kemudian dari batasan 0 sampai 1 3x, saya balik dari dy kemudian dx. Nah, kita akan operasikan seperti tadi. Ini yang pertama di bagian dalam. Oke, integral dari 0 sampai 2, kemudian 3xy dari batasan 1 sampai 0, kemudian dx. Kemudian ini kan kalau disubstitusikan ini 1 kan sama saja dengan 3x saja. Jadi integral dari batasan 0 sampai 2 3x diintegralkan terhadap x. Jadi
3x kuadrat per 2 dari batasan 2 sampai 0. Kemudian kita dapatkan hasil, kita substitusikan nilai 2 ini ke dalam variabel x. 3 kali 4, 12 bagi 2, 6. Oke, sama. Ternyata sama. Nah, dalam konsep tersebut kita ketahui bahwa jika misalnya integral ini misalnya di sini variabel, di sini dx, kemudian dy. Jika dia diintegralkan terhadap dx, maka di sini juga batasannya harus x. Kalau jika dia diintegralkan terhadap y, ini bagian luarnya, dia juga harus mempunyai batasan terhadap y. Oke? Dan jika dia dibalik, misalnya integral di sini batasannya x, di sini y, kemudian a, di sini kita juga harus membaliknya dari terhadap y, kemudian terhadap x. Oke. Ini sangat berguna pada saat kita memiliki batasan-batasan bervariabel untuk mengeksekusi itu terlebih dahulu, variabel tersebut terlebih dahulu. Nah, saya akan lanjutkan dengan pembahasan dari integral rangkap 2, integral rangkap 3. Kalau integral rangkap 3 mungkin hampir sama dengan integral rangkap 2, di mana dia hanya ditambah dengan satu pengintegralan lagi, misalnya integral rangkap 3 ya, dari variabel a, kemudian dia mempunyai di sini dz, misalnya dx, dz, dy. Oke. Kita hanya memperhatikan bagian ininya, pengintegralan terhadap z, kemudian batasannya z, ini dx, kemudian x, kemudian y juga. Dalam hal pengoperasiannya juga hampir sama dengan integral rangkap 2. Kita melakukan pengoperasian terlebih dahulu terhadap bagian dalamnya, kemudian di sini dilanjutkan dengan bagian tengahnya dan bagian luarnya. Dalam hal pengintegralan terhadap misalnya sistem koordinat ya, dia pakai dy, dr, kemudian theta. Nah, di sini batasannya y terhadap r dan terhadap theta. Terkhususkan untuk materi ini kan berbeda dari ini. Jadi dia harus ditambah dengan variabel r. Ini sudah ada ketentuan ini sudah syaratnya. Jadi dy, dr, kemudian d theta untuk sistem polar. Ini y, r, kemudian theta. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan contoh soal yang mengaplikasikan integral rangkap 2. Diberikan soal sebagai berikut. Ya, kita lihat dari soal, kita diminta untuk hitung dari integral daerah yang dibatasi oleh B, kemudian xy terhadap dx dy. Oke. Diketahui juga di soal bahwa daerahnya meliputi y sama dengan akar x, di mana y sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ya. Kita ketahui bahwa grafiknya y sama dengan akar x. Saya akan mencoba menggambarkan grafiknya. Ya, sumbu x, sumbu y. Y sama dengan akar x atau y sama dengan x pangkat 1/2. Jadi grafiknya akan seperti ini. Kita lihat di informasi selanjutnya bahwa y sama dengan 0, oke, dan x sama dengan 1. Oke.
Kemudian kita lihat di integralnya. dx dy. Oke. Pertama, ini diturunkan terhadap maaf. Pertama ini diintegralkan terhadap x. Jadi di sini x sama dengan 0 sampai ini kan grafiknya sampai 1. Jadi 1. Kemudian diintegralkan terhadap y. Jadi di sini y sama dengan 0, 0. Kemudian sampai y sama dengan akar x. Karena di sini ada variabel x di luar, maka kita akan tarik dia ke dalam. Kita pindahkan ini batasannya ke dalam. Oke. Seperti penjelasan tadi, saya sudah jelaskan bahwa kalau ini dipindahkan batasannya, ini juga ikut pindah. Saya akan coba pindahkan integral dari batasan 0 sampai 1 dan 0 sampai akar x, xy, dy, dx. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mengintegralkan bagian ini terhadap dy. Oke, integral dari batasan 0 sampai 1, kemudian kita integralkan ini terhadap y, berarti 1/2x y kuadrat. Batasannya dari akar x sampai 0 dx. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ya, kita masukkan nilai ini ke dalam variabel y. Jadi saya dapatkan 0 sampai 1 batasannya dari 1/2x. Ini kan kita ketahui bahwa jika ada misalnya akar x, misalnya akar x kuadrat sama dengan x. Ini kita dapatkan akar x kemudian dikuadratkan jadi x. Jadi di sini x kuadrat. Oke. dx. Saya akan lanjutkan di samping. Kemudian kita dapatkan ini 1/2-nya bisa saya tarik keluar ya. Jadi 1/2 integral dari 0 sampai 1 x kuadrat diintegralkan terhadap x. Oke. 1/2 dikali dengan, kita integralkan lagi nih. Diintegralkan terhadap x. Jadi x pangkat 3/3 dari batasan 1 sampai 0, kemudian kita substitusikan ini nilainya 1 ke dalam x. Jadi 1/2 dikali 1/3 ya. Oke, dapat hasilnya 1/6. Oke, selesai. Kita melanjutkan pembahasan kita pada contoh soal untuk pengaplikasian integral rangkap 3. Oke. Diberikan soal ada, hitunglah dari integral rangkap 3 di sini kemudian akar dari 3x kuadrat ditambah 3z kuadrat dv. Oke, di mana adalah benda kejal yang dibatasi oleh y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat, di mana y sama dengan 8. Kita lihat ini. Kita dulu gambarkan grafiknya. Ini kan 3 dimensi. Ya, untuk grafiknya ini hiperbol. Ya, jari-jarinya berapa ini? Kita terlebih dahulu mencari jari-jarinya. Kita substitusikan y ke dalam sini. Jadi 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 8. Jadi kita bagi 2. Jadi x kuadrat ditambah 2z kuadrat sama dengan 4. Jari-jarinya dapat. Jari-jarinya 2. Oke. Kemudian kita cari komponen-komponen lainnya seperti x sama dengan r dikali cos theta, z sama dengan r kali sin theta, dan tak lupa juga y
Y ya. Y itu harus lebih kecil daripada 8. Ini 8-nya. Dan Y juga harus lebih besar atau sama dengan ini, 2x kuadrat tambah 2z kuadrat. 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat. Oke. R-nya dia harus lebih besar atau sama dengan 0 dan harus lebih kecil atau sama dengan 2. Kan 2 tadi R-nya. R-nya 2. Kemudian theta dia harus lebih besar daripada atau sama dengan 0, kemudian lebih kecil atau sama dengan 360 derajat, berarti 2pi. Oke. Kita masuk pada pengeksekusian integralnya. Integral. Saya tulis ini ya. Dari akar 3x kuadrat ditambah 3z kuadrat. Ini dy, kemudian dr, kemudian d theta. Ini dy terhadap dy, berarti ini yang diambil dia harus lebih besar daripada 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat sampai 8. Dr integral terhadap r, jadi r-nya harus 0 sampai 2. Theta dia harus 0 sampai 2pi. Oke. Kemudian kita integralkan terhadap y dulu. Jadi integral terhadap 0 sampai 2pi, kemudian integral dari 0 sampai 2, kemudian kita substitusikan, kita ya integralkan ini. Jadi akar 3x kuadrat ditambah 3z kuadrat dikali dengan y dr d theta. Jangan lupa batasannya dari 2x kuadrat tambah 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat sampai 8. Kita substitusikan ini dan ini dalam nilai y-nya. Jadi kita dapatkan integral dari 0 sampai 2pi dan dari 0 sampai 2 akar. Ini saya bisa keluarkan ya. Jadi 3 x kuadrat ditambah 3 z kuadrat ya dikali dengan 8 8 dikurang 2x kuadrat ditambah 2z kuadrat. Oke. dr d theta. Oke. Kita akan mencoba sederhanakan ini. Integral dari 0 sampai 2pi, kemudian integral dari 0 sampai 2 akar 3. Lihat ini. X kuadrat tambah Z kuadrat ini kan sepadan dengan ini. Jadi ini juga bisa kita katakan sebagai R, karena ini kan R kuadrat. Jadi 3R kuadrat dikali dengan 8 dikurang 2 dikali X kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini kan juga bisa jadi R. Oke. Dikali dr kali d theta. Ini kan bisa jadi R kuadrat. Oke. Kita lanjutkan pada kertas selanjutnya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Saya hapuskan dulu. Ya. Integral dari 0 sampai 2pi, kemudian integral dari 0 sampai 2 akar 3R kuadrat dikali 8 dikurang 2R kuadrat dr d theta. Ini terkhususkan untuk koordinat bola atau ketabung, kita harus tambahkan variabel R. Jadi kita dapatkan 0 sampai 2, batasan 0 sampai ini 2pi kan 2 kali akar 3R. R kuadrat kan keluar dari akar 8 dikurang 2R 8 2R kemudian 8R
ini pangkat 3 dr kali d theta. Oke, sekarang kita integralkan terhadap dr. Jadi integral 0 sampai 2pi dikali pertama-tama kita kali masuk dulu nih ya. Jadi akar 3r akar 3 ini kan masuk ke dalam, jadi ya 8r kuadrat dikurang 2r pangkat 4, kemudian ini kan harus tambah 1 juga, jadi dia menjadi 8r pangkat 3 per 3. Ini kan 2r pangkat 4 tambah 1, jadi pangkat 5 per 5. Batasannya dari 0 sampai 2 d theta. Oke, kita substitusikan nilai ini ke dalam r. Jadi kita bisa keluarkan akar 3 nya. Jadi akar 3 integral dari 0 sampai 2pi 8 dikali 2 pangkat 3. Apa itu? 2 kali 2 4 kali 2 ya 8 ya, per ini kali 3, kemudian dikurang 2 berpangkat 5 berapa? Tunggu saya cek dulu. Oh ya, oke, 32 per 5 dikurang 0 d theta. Oke, sekarang akar 3 integral dari 0 2pi dari 8 ke 8 64 per 3 dikurang 2 kali 32 kan 64 per 5 ya, d theta. Saya lanjutkan di sampingnya. Oke. Integral dari 0 sampai 2pi akar 3 jangan lupa 64 1/3 dikurang 1/5. Oke, d theta. Kemudian integral dari 0 sampai 2pi akar 3 jangan lupa 5 kali 1 5 dikurang 3 2 per 15 ya, d theta ya 64 nya kita bisa keluarkan samping ya. Jadi 64 akar 3 ini kita turunkan terhadap theta. Kan di sini tidak ada theta, jadi langsung saja 2 per 15 kita turunkan terhadap 2pi, maka hasilnya adalah 64 kali 2 berarti 128. Kemudian akar 3 per 15 dikali dengan 2pi. Oke, 128 dikali 2 256 akar 3pi per 15. Oke, dapat. Oke, sekian dari pembahasan saya, semoga bermanfaat.